Kula nuwun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perjalanan dari seorang pemuda berasal dari Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Wis wayahe, wis wancine wong Jawa lali Jawane dibalekake marang ajaran budi luhur, ajaran para leluhur. Sudah saatnya kembali di pangkuan Ibu Pertiwi. Sok rejane jaman ana kebo nusu gudel. Iki wis wancine, wis jamane yen wakeh anak-anake dhewe sing wis luwih ngerti, luwih pinter katimbang wong tuwa sing urung memperdalam jati dirine dhewe, sing urung mendalami awake dhewe. Mula saka kuwi, maka dari itu tidak ada salahnya kita belajar dari manapun dan dari siapapun. Pada zaman dahulu ada kisah, yaitu Sri Bathara Krishna, seorang Krishna. Krishna adalah titisan Wisnu yang lahir ke dunia untuk memperbaharui tatanan yang dulu sebelum kisah Mahabharata adalah tatanan lama. Kemudian dengan adanya kisah Mahabharata, mulailah tatanan baru, yaitu perang kebenaran. Kemudian membuat sejarah Pandhawa 5, Kurawa 100. Antara Pandhawa dan Kurawa adalah gambaran hidup yang sejatinya sekarang pun masih ada. Di antara 100 orang yang mendapatkan wahyu, hanya 5 orang. Boleh dicek di setiap pertemuan, perkumpulan, setiap RT. Di antara 100 masyarakat, 5 lah yang mendapatkan wahyu. Di antara 100 RT, 5 RT lah yang mendapatkan wahyu. Di antara 100 RW, 5 lah yang mendapatkan wahyu. Di antara 100 lurah, 5 lah yang mendapatkan wahyu. Di antara 100 bupati, 5 lah yang mendapatkan wahyu. Di antara 100 gubernur, 5 lah yang mendapatkan wahyu. Di antara 100 presiden, 5 lah yang mendapatkan wahyu. Jadi, siapa sejatinya yang mendapatkan wahyu itu ialah
seseorang yang mau membersihkan hati dan pikirannya. Tuhan Maha Suci, Ia yang belajar membersihkan dirinya. Tuhan Maha Kasih Sayang, Ialah yang mau belajar kasih sayang. Tuhan tidak tidur, Ia yang mengurangi tidur. Tuhan tidak makan, Ia yang mengurangi makan. Tuhan Maha Welas Asih, Ia yang belajar welas asih dekat. Tuhan Maha Sabar, Ia yang belajar sabar dekat. Sejatinya selain menjalankan perintah dan larangannya, kita juga mendapatkan dengan zatnya, mendekatkan dengan sifatnya. Kalau Tuhan Maha memberi, kita juga harus belajar memberi. Bukankah kita sebagai orang yang di Indonesia yang terbanyak agama, yakni agama Islam? Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, adalah lambang kasih sayang. Kalau Tuhan saja punya sifat pengasih dan penyayang, lalu kita sebagai manusia, tidakkah kita harus juga mempunyai sifat pengasih dan penyayang? Orang yang bertakwa adalah orang yang selaras dengan alam. Bila kita disamakan dengan air sifatnya mencari tempat yang rendah, mencari ke laut, dan selalu menempatkan diri pada tempatnya. Ditaruh gelas seperti gelas, ditaruh piring, ditaruh mangkok seperti mangkok, ditaruh botol seperti botol. Kita jadi orang selalu bisa menempatkan diri dan bisa membawa diri dimanapun tempat berada, dan selalu mencari tempat yang merendahkan diri. Air mencari laut, manusia mencari Tuhannya. Kemudian sifat bumi, diinjak-injak, didudukin, tempatnya di bawah, tapi ia selalu membuahkan hasil, semangka, padi, kelapa, singkong, jagung, dan seterusnya. Lalu kita juga sebagai manusia, bila mana sudah selaras dengan bumi, walaupun dicaci maki, dijelekin, dicemooh, dikhianatin, tetap aja membuahkan hasil yang baik, membalas budi kebaikan, membalas dengan sejuta kebaikan. Saat kita dikhianati, saat kita disakiti, kita tetap bersabar, mengalah, dan berdoa, Ya Allah, jadikanlah orang yang menyakiti aku itu orang yang soleh dan orang yang baik. Bahagiakan dia, selamatkan dia, sejahterakan dia, lahir dan batin. Kalau kita selaras dengan alam, bersifat seperti udara, menghidupkan semua hidup karena ada napas, karena udara. Sifatnya menghidupkan dan memberi dingin dan memberi kesejukan. Kita juga sama sebagai manusia, selalu memberi peluang kepada yang lain, memberi penghidupan, memberi pekerjaan, membuat lapangan pekerjaan, menyalurkan tenaga kerja, supaya orang bisa hidup. Lalu bersifat seperti air, bersifat seperti api. Api bisa memasakkan seseorang. Api bisa memasak air, beras jadi nasi, air jadi masak. Dan membuat sembuh dari dahaga saat kita haus. Kita juga sama. Di saat kita ketemu seseorang yang haus dari segalanya, kitalah yang bisa menyembuhkan dari dahaganya. Di saat orang tertutup pikirannya, kitalah punya PR untuk membuka pikirannya. Di saat hatinya gelap, kitalah yang membuka hatinya, menerangi hatinya. Tentunya kita itu sebagai lantaran atas izin Tuhan yang Maha Kuasa.
Lalu, dari bumi, dari air, dari api, dari angin, itu namanya kita selaras dengan alam. Dan kita bisa mematangkan pikiran seseorang, bisa mendewasakan pikiran seseorang, bisa menambah orang lain lebih daripada sebelumnya.